Wah, oh, langsung keluar di record, ketahuan kayaknya. Oke, nah jadi ini kata kuncinya. Berarti ini gimana? 3 pangkat 5N teman-teman ya, dikali 3 pangkat 4. Clear ya, mudah-mudahan ya. Dikali, nah ini 81 kali 81 pangkat 1. Ya tergantung basisnya kan, kalau misalkan ini 3 ya 3, kalau 8. Nah ini ya, dibagi. Ini 27 teman-teman, sama juga tadi. 27 pangkat berapa ini? Sorry. Kayaknya macet, sorry ya. Dikali teman-teman, di sini 27 pangkat 2N tambah 1. Berarti kan nanti 27 kali 27 gitu ya. Ingat ya. Dan ini 3 pangkat 3N teman-teman. Dikali 3 pangkat 2. Ya. Pakai yang ini, CHSS-nya, catatan harian seorang siswanya. Nah, terus gimana? Ya udah 3 pangkat 5N dengan ini 81 kan, 3 pangkat 5N. Saya tulis dulu teman-teman ya. Terus ini 81 itu berapa? 3 pangkat 4 ya. Ini tulis aja 3 pangkat 4. Nanti ada trik cepatnya. Ini trik lamanya dulu. Ini 4, 3 pangkat 4N. Ya, tahu ya? Tahu dong, pasti tahu lah. Jadi intinya kalau ada 81 pangkat N itu kan 3 pangkat 4 Pak. Dipangkatin lagi N. Ini kan jadi perkalian. 3 pangkat 4N. Oke? Nah, kalau kayak gitu ini masih ribet nih. Masih ribet. Ini jadi 81 itu, 81 itu 3 pangkat 4. Oke, kayaknya udah mulai nampak nih ya. 27 Pak, ya 27. Oke, 27 itu 3 pangkat 3. Oke, 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 2N teman-teman. Oke, 3 pangkat 3 tulis aja deh, takut ada yang 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 2N. Ini cara ribetnya ya. 6N dengan trik yang sama ya. Dengan trik yang sama seperti itu. Kita tulis aja deh. Berarti 3 pangkat, mana nih? 3 pangkat. Oke, habis kayak gitu gimana lagi? Berarti yang ini 27, 3 pangkat. Oke, pelan-pelan aja tuh. Apa? Kalau yang ini berarti 3 pangkat 3N. Dikali 3 pangkat. Pas ribet itu ya, nanti ada ya trik-triknya. Kalau ini gimana? 3 pangkat 5N, teman-teman lihat. Dengan 3 pangkat 4N. Lihat, 3 pangkat A dikali 3 pangkat B. Jadi 3 pangkat 9N, ya kan? Dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 8 ya. Dijumlahin aja. Dari yang mana kan ada 3 pangkat A dikalikan 3 pangkat B ya. Ini dibalik aja sih rumus yang atas. Jadi 3A tambah B. Detailnya dari mana saya yakin guru-guru di kelas udah ngasih tahu caranya ya. Lihat ini 3 pangkat 6N dikali 3 pangkat 3N. Kan berarti 3 pangkat 6. Oke. Kalau kecepatan boleh di-chat ya Pak. Pelan dikit boleh. Berarti 3 pangkat 9. Ini 3 pangkat 3. 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 5. Oke. Ini habis nih coret. Sisanya 3 pangkat 3 ya. Tahu ya dari mana ya 3 pangkat 3 ya? Nah, ini 3 pangkat 3 kan. 8 dikurangin 5 ya. 3 pangkat 3. Oke. Pak, waktu saya kan cuma 3 menit, Pak. Malah 2 menit kalau nyiapin lain-lain. Nah, ada triknya nggak? Triknya ada, teman-teman. Ada nih. Lihat, di sini kan teman-teman dapat pangkat N semua, lihat. Di sini ada pangkat N semua, sedangkan di sini nggak ada pangkat N sama sekali. Ya. Arti teman-teman harus punya kecurigaan bahwa kayaknya nih saling coret nih mereka nih yang pangkat N-nya. Berarti kalau kayak gitu, kan nggak usah ngurusin yang pangkat N-nya, fokus ke yang pangkat nggak ada N-nya. Oke, yang ini. Oke, berarti nulisnya gimana? Oh ya udah 3 pangkat 4 dikali 81 pangkat 1. Oke ya, per
27 pangkat 1 dikali 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 2. Ya. Bisa diterima ya? Oke, dengan eliminasi gimana Pak? Ya ini coret dapat 9 ya. Ini coret kan ini 3 pangkat 3 jadi sisa 3. Ya. Berarti 3 pangkat ini 27. Oke, ini juga 27. Jadi kerjaannya lebih cepat ya. Jadi jawabannya A. Jadi sekali lagi kalau ada soal kayak gini, teman-teman nggak usah ngurusin yang ada pangkat N-nya. Kenapa Pak? Kan itu nggak ilmiah. Ilmiah sebetulnya. Karena dengan tidak ada pangkat N, teman-teman yakin dan curiga bahwa si pangkat N-nya ya nggak saling coret. Begitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan diterima triknya. Jadi nanti kalau teman-teman kalau ada soal kayak gitu, bisa langsung dengan trik kayak tadi. Oke. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalkan teman-teman punya soal, kalau punya soal misalkan 3 pangkat 6N ditambah 1 dikali 27 pangkat N plus 2 misalkan ya. Ini pasti habis ya. Kalau misalkan di pilihan gandanya kayak gini. Misalkan terus di sini ada 9 pangkat 3N misalkan gitu tambah 1 dikali lagi misalkan, oke ada yang nanya deh. Oke, siapa tuh? Oke, ada yang nanya kayaknya. Bentar lewat chat. Pak izin SS soal pembahasan yang tadi Pak. Oke, nanti ya. Satu soal dulu abis ini. Bagus. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini di pilihan gandanya teman-teman cuman ini pangkat 1 aja deh, kegedean deh kayaknya. Oke ya. Berarti teman-teman, kalau di pilihan gandanya cuman jawabannya cuman sekian, cuman simpel, cuman pilihan gandanya cuman segini, 1 gitu ya misalkan ya. Terus ada 3 misalkan ya, ini pangkat 1 ya teman-teman ya. Ini. Oke, terus misalkan di sini pangkat berapa nih? Ini pangkat 2 aja dah. Oke, misalkan di sini kan gitu ya. Di sini ada 27 misalkan. Ya teman-teman langsung aja, berarti teman-teman langsung dapat 3 pangkat 3 ya. Kali 27 pangkat 2. Dia 27 pangkat 2 nggak usah dikaliin. Ingat, soal PAS, soal UTBK, nanti tes-tes ujian ujian ke PTN juga, teman-teman nggak usah ngaliin angka-angka yang besar, biarin dulu aja. 9 pangkat 1 teman-teman, urusin aja yang ini. Dikali 3 pangkat 2. 9 ya. Coret set 3, coret set 3. Berarti berapa? 27. Ya, ini kayak soal ini aja. Jadi daripada teman-teman pas PAS ngerjain yang ribet-ribet, silahkan yang mau di SS. Daripada teman-teman ngerjain yang ribet-ribet, mending pakai trik ya, selama bisa pakai trik. Banyak banget sebetulnya ya. Silahkan yang mau SS boleh. Nomor 1 itu ya. Oke. Nomor 2. Nah, teman-teman, untuk kerjain nomor 2 ini masih tentang eksponen, nanti ada trik-trik yang cepat lainnya. Untuk kerjain nomor 2 kayak gini, oke ada yang ngechat apa nih? Pak, kalau yang pengurangan bagaimana? Oke, bagus pertanyaannya. Kalau yang pengurangan sebetulnya sama aja nak ya. Bagus nih pertanyaannya ya. Oke. Kalau pengurangan sama aja. Jadi kalau pengurangan itu nanti kalau kalian punya kayak gini ya. Jadi nanti jadi 3 pangkat 3 gitu ya. Misalkan ini ya. Terus nanti ini 27 pangkat min 2. 27 pangkat min 2 itu kan berarti 1/27. 1/27. Nah itu detailnya nanti. Contoh soalnya nanti kita coba bikin ya. Jadi kalau pangkat min 2. Jadi nanti 1/27 tapi ada 2 kali. Ya, oke. Nah, sebetulnya di PAS juga mungkin munculnya nggak kayak gini. Ada yang muncul N. Saya yakin yang muncul ini gitu. Ya, kalau udah saya ngomong yakin berarti mungkin nanti kita coba cek aja. Nanti kita bikin soal yang lain. Diskusinya bagus pertanyaannya. Nanti kita bikin soal yang lain yang kira-kira ada nggak triknya? Ya. Negatif. Ya, untuk sampai saat ini segitu dulu, bagus. Dan pertanyaannya kita save. Nah, supaya random, saya pengen kita ngerjain yang
sekiranya ada ininya dulu ya, ada triknya dulu. Coba langsung nomor 2 aja deh. Nah, teman-teman harus diingat nih ya, teman-teman mau yang kemarin nilainya masih belum maksimal, mau sekarang yang udah maksimal, ini harus diingat pas ngerjain matematik, teman-teman lihat apa yang ditanya. Ya, yang ditanya ini kan lihat ada N, ada M. Oke. Berarti ada 2 variabel teman-teman. Ya, jadi di sini catatan harian seorang siswanya, kalau teman-teman punya 2 variabel, pastikan butuh 2 persamaan. Pak, kenapa ditulis kayak gini? Ini nanti biasanya buat ngerjain SPLDP kepake banget. Jadi kalau teman-teman punya 1 persamaan, paksa harus dapat 2. Gimana caranya? Gitu ya. Nah, kalau yang ini sih gampang. Kenapa gampang? Ya teman-teman, saya kasih warna ungu pink lagi ya. Karena dibatasin warna pink, berarti lihat ada persamaannya 2. 1, 2. Kenapa 2? Ya nanti berarti teman-teman dari sini dapat persamaan, dari sini juga. Clear ya? Nah, kita kerjakan dulu. Pak, saya kadang bingung ngerjainnya harus mulai dari mana gitu ya, terutama cowok nih, Pak. Saya bingung Pak harus mulai dari mana, ais gitu ya. Nah, cara mulai. Mulailah dari yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana itu gimana? Lihat, di deretan ini, teman-teman, lihat. Di deretan ini, teman-teman cuma lihat pangkat N, nggak ada duanya. Nggak ada duanya kayak siapa? Kayak dia, Pak. Ya, kayak dia. Nggak ada duanya, lihat. Pangkat N semua. Berarti it is just one variable. Kalau yang ini 2 variabel, teman-teman. Jadi jangan membuat teman-teman hidupnya jadi susah. Mending kerjain yang 1. Kalau ada pertanyaan boleh chat. Jadi Pak, saya kerja mulainya dari mana? Ya mulainya ajak dulu dia chattingan gitu. Nah, mulainya dari sini. Yakin Pak? Iya, dari sini. 3N tambah 2 tambah 3N tambah 1 sama dengan 36. Kenapa Pak 1 variabel? Karena gampang pasti. Gitu ya. Itu dulu aja tuh. Nah, terus teman-teman, yang gini krusial gini pisahin. Pasti kayak guru, Bapak pelanin dikit Pak. Oke, siap. Jadi ya. Jadi teman-teman, kalau kayak gini, kalau udah tahu teman-teman mau mulai yang mana, misalkan Pak saya mau mulai yang ini atau yang ini, mulailah dengan yang variabelnya kecil. Kecil apa? Sedikit. Kan ini N semua, pasti langsung ketemu N. Gimana triknya? Gini teman-teman. Kalau udah kayak gini, pastikan si angka 2 ini kan udah pasti ya. Udah fix gitu loh. Jadi kalau udah fix ya udah, kita pisahin aja. Oke ya, kita pisahin aja. Nggak usah diperlambat, udah enak. Oke, saya berarti nanti maju mundur ya suaranya ya. Oke, Bapak keren banget ngajarnya. Makasih loh. Oke, nah jadi gini, satu kali lagi, tetap pelan tapi ya santuy lah ya. Nah, berarti teman-teman kalau kayak gini, teman-teman harus nge-recall rumus. Ini anak-anak kelas 12 juga kadang ada yang masih lupa. Ada yang masih ingat rumusnya A tambah B? Yang sering kepake 3A kali 3B. Oke. Biasanya satu soal itu ada, nak. Biasanya itu dikasih angka gitu loh. Bilangan langsung. Ya. Kenapa? Biar nanti teman-teman memisahkan antara mereka. Berarti ya udah tinggal catat aja sih. 3 pangkat N, teman-teman dikali berapa, nak? Oke, dikali 3 pangkat 2. Oke. Pak, apakah selalu? Hampir selalu. Jadi kalau teman-teman punya soal kayak gini, satu lagi nih ya, pas PAS kemarin yang bikin soalnya itu kalau nggak salah Pak Agus, dia bikin soal kayak gini teman-teman. Misalkan ini mah ya, teman-teman nanti harus punya kecurigaan gini. Apa yang kira-kira sama teman-teman? Apa yang kira-kira sama? Yang kira-kira samanya ini kan, oke ini dianggap gini aja. Jadi jangan malah dipisah-pisah satu persatu ya. Oke, maksudnya gimana Pak? Ya udah teman-teman tulis jadi 3 pangkat A tambah B gitu ya, kotak dulu kali 3. Oke, sorry ini ditambah ya. Ditambah 3 pangkat kotak kali 3 pangkat 2. Oke, ini nantilah ya diskusinya. Tapi bahwa akan selalu ada bilangan ya. Dan itu bisa kita pisah. Gitu ya. Kita balik lagi ke permasalahan inti kita.
berarti ini 3 pangkat N teman-teman, dikali 3 pangkat 1. Ya, kalau udah terbiasa jangan tulis 3 pangkat 1 ya. Masuk aja 3. Ini siapa yang raise hand? Silahkan, ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kita ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, teman-teman, satu lagi. Nah, oke, yang kayaknya di-mute dulu sama saya semua. Oke, nanti kalau ada bertanya boleh langsung nanya, nggak usah raise hand ya. Nah, teman-teman, walaupun ini hal-hal yang teknis, tapi biasakan tuliskan angka itu, si variabel di depan. Ini kan 3 pangkat 2 itu 9, teman-teman. Tulis aja 9. Gitu. Apa nanti kita ceritain ya. 3 pangkat 3N. Sama dengan gitu dulu ya. Nah, Pak kenapa gitu? Ya, ini sih bicara tentang kayaknya nggak kedenger ya. Oke, kayaknya banyak sinyal jelek ya. Nah, kalau teman-teman udah sampai sini, saya udah sering ngasih tahu ke teman-teman yang saya ajar bahwa kalau misalkan ada 3 apel, ya, saya coba ngomong dulu tentang apel, ditambah 4 apel. Teman-teman langsung lancar nyebutnya 7 apel. Nah, sebetulnya teman-teman melakukan perhitungan, dengerin, teman-teman hanya melakukan perhitungan 3 dan 4-nya saja. Ini enggak apel, ya enggak? Karena teman-teman ketika apelnya diganti 3 bola ditambah 4 bola ya jadi nggak ngefek sebetulnya. Jadi teman-teman berbicara tentang koefisien. Nah ternyata si apelnya itu berubah wujud menjadi sesuatu yang serem, teman-teman lihat kayak gini. Jadi sebetulnya teman-teman menjumlahkan ini aja kan. Oke, benar nggak? Jadi ini apa? 12 apel. Oke, gitu ya. 12 apel gimana Pak? Ya sama dengan 36. Nah berarti kan kalau udah kayak gitu ini mas standar ya, 3 pangkat sama dengan berapa? 3. Oke, sampai situ bisa diterima ya. Kalau bisa diterima kita lanjut dulu. Berarti Pak jawabannya berapa dong N-nya? Ah teman-teman anak Alsen udah pasti tebak N-nya Oke. Nah, Oke, thank you. Oke. Nah, berarti satu lagi deh. Berarti Pak, kelanjutannya gimana Pak kalau saya udah punya N? Malah di sini teman-teman udah enak nih. Di sini udah disediain N-nya itu 1. Oke, sorry. N-nya itu teman-teman udah disediain. Minimal ada 1 variabel yang hilang nih. Aman. Ya enggak? Teman-teman nggak usah nulis lagi nantinya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh? Belum? Berarti amannya gimana Pak? Lihat teman-teman. 3 pangkat 2 kali 1. Berarti 3 pangkat 2 tambah 1 ya teman-teman ya. Saya tulis boleh gitu ya. Kalau nggak ngerti nanti tanya rekaman aja. Nanti rekamannya saya share. Nanti teman-teman tanya ke rekamannya. Oke? Sampai situ ngerti nggak tuh? Kayaknya clear ya. Kenapa Pak bisa gitu? Ya kan N-nya 1 nak. Saya nggak mau banyak variabel. Makanya kita tuh punya sikap males manusia tuh sebetulnya. Makanya kita nyari cara. Ya. Handphone itu kan karena kita males pergi-pergian, pengen ngobrol. Ya kan? Jadi selalu ada trik gitu. Ini dijumlah ya. Dijumlah pakai sifat yang ini teman-teman. Awas. Jadi M plus 5. Oke. Sama dengan 9. Nggak fair dong. Ini ada basis, ini nggak ada. Paksa jadi basis 3. Teman-teman udah yakin lah ini 3 pangkat 2. Berarti M-nya berapa? Oke. Berarti M-nya udah tahu lah ya. Pelan-pelan aja. Berarti M tambah 5 sama dengan 2. Mantul berarti M-nya min 3. Ya. Oke. Pak berarti ini N min M-nya apa? 1 dikurangi min 3. Nah, teman-teman kadang kita termasuk saya sih, Pak itu 3N-nya bisa jadi ada 1 karena sama Pak. Pak itu 3N-nya bisa jadi ada 1 karena sama Pak.
Oke, yang mana nak? Yang mana? Boleh di chat lagi yang mana ya? Ya, berarti ini hati-hati. Ada yang soal, ada yang data nih. Min satunya, minnya ini. Yang datanya negatif 3, yang soalnya memang negatif dari sananya kurang ya. Berarti ini 4 ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Jadi jawabannya 4. Oke, ada yang nanya nih. Pak, itu 3N-nya bisa jadi ada 1 karena sama Pak yang oke, bentar. Yang 9. Oke ya. Oke, sip. Jadi kayak gini ya. Oke. Yang bentar. Bentar ada pertanyaan ya. Pak, itu 3N-nya bisa jadi ada 1 karena yang 9. Iya, sama. Iya, karena sama ya. Karena sama jadi bisa digabung ya. Kalau ini bukan ya, contoh aja ya. Contoh aja. Kalau yang ini mah bukan, nggak ada kaitannya dengan ini, kan ini cuman catatan, ini juga catatan aja nih. Oke? Nah, kalau udah clear, udah. Berarti teman-teman selalu berangkat dari variabel yang simple ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3A. Ini nomor 3 mah simple ya teman-teman. Kalau misalkan ada soal kayak gini, nah buat teman-teman yang misalkan Pak, saya soal-soal ini kayaknya udah selesai nih, saya pengen soal-soal yang lebih wah dari ini, bisa nggak? Boleh, tapi nanti berarti teman-teman minta tambahan ya. Oke, jadi nanti boleh silahkan minta tambahan. Jadi ini teman-teman, kalau ada soal kayak gini, ya nanti soal pembahasan ini saya taruh semua ya. Nah teman-teman, soal pembahasan ini saya nanti taruh. Oke, ini ya, kalau nggak taruh mungkin nanti ada cikibol ya. Oke, nah teman-teman kalau ada soal kayak gini, gimana sih cara? Ini bagus nih ya, anak-anak kelas 10 udah minta soal menantang, bagus. Saya appreciate, boleh minta tambahan ya, keren itu loh. Ini ada plus ya harusnya ya. Oke, sebetulnya banyak banget soal-soal matematik nggak harus pakai rumus dulu ya nggak sih? Nggak pakai rumusnya gimana? Oke, bentar. Contohnya soal kayak gini. Jangan pernah sekali-kali menghafal rumus. Karena berkali-kali matematik itu bukan kumpulan rumus, tapi kumpulan logika dan cara berpikir. Gitu ya. Contohnya ini teman-teman. 2010 ini 2021. 2010, 2021. Apa yang mengakibatkan dia sama dengan? Pangkat. Pangkat berapa kira-kira? 0. Ini bukan tentang rumus, jadi jangan bikin rumus dulu. Oh, berarti Pak kalau ada basis yang berbeda pada suatu persamaan, ya, Pak kalau ada basis yang berbeda pada suatu persamaan, fix nggak itu pakai pangkatnya harus 0? Iya fix, walaupun nanti ada trik-trik soal yang lebih menantang, ada soal-soal yang lebih menantang, tapi bukan gini soalnya. Tapi untuk PAS gini dulu aja. Ya, berarti teman-teman urusannya udah nggak pakai rumus. Oke, saya pengen menebak bahwa A kuadrat min 15A tambah 36-nya harus 0. Ini kan bukan rumus. Your logical thinking kan. Jadi benar-benar, oh iya, ini udah sering nih. Saya paksa harus sama dengan. Nggak mungkin kecuali dipangkatin 0. Nah mungkin teman-teman nanti punya ide lain gimana caranya 2010 dengan 2021 bisa sama dengan ya. Oke, ini bagus loh buat soal-soal nanti ya. Oke, berarti ini teman-teman, ini standar aja teman-teman harus udah bisa. Kalau enggak boleh nanya Japri lewat saya. Ini 12, ini 3. Atau kalau Pak saya masih lemah Pak di sininya, boleh teman-teman nanti nanya ke saya lewat acara AMIP ya, tiap minggu ada. Oke, berarti A-nya 12 dan 3 teman-teman. Ya, sorry ini kok ada 0 lagi. Berarti kalau udah 12 sama 3, di sini ini apa namanya? Statement lain. Jadi matematik tuh ngasih statement lain. Teman-teman kalau disuruh mengisi kayak gini, ikutin. Ini kayak conditional statement namanya ya. Conditional statement bahwa oh yang jadi A1 yang mana? A1 kurang dari A2. Pilih. Kenapa harus memilih? Perintahnya, ikutin aja. Oke, berarti teman-teman kalau ditanya 2A1 tambah A2, teman-teman udah dapat nih A1-nya. 2 kali 3 tambah 12. Berarti oke, ini 5 tambah berapa nih? 6 ya, 6 tambah 12, 18. Oke, clear ya?
Jadi soalnya nanti kalau di soal diberi kayak gini jangan takut ya. Oke, pangkat-pangkatnya takut. Jadi tetap stay cool aja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, soal yang ini dulu nomor 4 kita skip dulu karena triknya hampir sama itu mah. Nah, nomor 4 saya yakin di beberapa IPA udah diajarkan juga ngerjainnya, Pak. Iya, kita pakai pangkatnya aja, Pak. Itu walaupun 2010 sama 2001, tapi pangkatnya sama, pakai pangkatnya aja. Iya, Nak, betul. Jadi kita pakai logika bahwa mau angka berapapun nih, ini ya, mau ini angka 25 misalkan. Yang terpenuhi kan hanya dipangkatkan 0. Selebihnya dia nggak akan memenuhi kesamaan. Jadi sebenarnya teman-teman punya tanggung jawab ini tetap adil gitu ya, tetap sama dengan. Gimana caranya? Ya, jadi dipaksa 0. Oke ya. Sip. Kita lanjut. Nah, teman-teman kalau ada soal kayak gini, nanti si soalnya itu dipaksa ini jadi ada pangkat 3, teman-teman. Ini ada akar pangkat 4. Nah, kalau manual, kalau teman-teman kita ngerjain manual, udah ke SS Bapak. Oke, nanti di SS-nya nanti ya. Oke, nanti di SS-nya kita step-step dulu. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada soal nilai D katanya, nilai D yang memenuhi persamaan bla bla bla. Nah, pokoknya teman-teman kalau nanti PAS akarnya berapapun di sini pangkatin sesuai akar yang ada. Jadi teman-teman kalau ada A gini misalkan ya, pangkat 3, 5 misalkan ya. Ini B. Pangkat ini misalkan 6 gitu ya. Teman-teman kerjaannya kan teman-teman tuh paling biasanya kita tuh paling ketakutan sama akar atau pecahan ya. Makanya hindari pecahan kan. Ada trik-triknya tuh. Ini juga hindari perpangkatan perpangkatan akar seperti ini. Maka harus dipangkatin. Biar kerjaan kita enak. Nah, untuk soal yang ini gimana? Untuk soal yang ini kita langsung aja. Biar kerjaannya nggak lama-lama. Berarti teman-teman yang ini dipangkatin teman-teman. Oke, berarti 3D harusnya nggak usah ditulis lagi per akar teman-teman ya. 27 itu apa sih? 27 tuh 3 pangkat ya. 3 pangkat 3D ya. Tambah 6. Oke, nanti kita cek lagi kenapa seperti itu. Ada teman-teman yang Pak masih bingung. Oke. Yang ini kita cross check lagi. Ini cross check lagi bahwa 27 kan ini udah standar ya. Teman-teman harus udah oke, terbiasa nanti soal-soal kayak gini. Ini 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 3. Oke, D tambah 2. Ya. Ini 3 D ditambah 6. Ya, teman-teman ya. Takut ada yang masih belum ngerti di situnya. Berarti teman-teman pangkatin ini 2. Berarti kalau ini dipangkatin 2, teman-teman, ini jadi 3 pangkat berapa? 6 D tambah 8. Oke, yang ini akarnya hilang, awas. Jadi 3 pangkat 3D tambah 6. Pak nggak dikaliin 2 kan udah keburu dihilangin sama si ini. Oke. Sama dengan ini 3 pangkat berapa? Kalau dipangkatin 2. 14 ditambah 2D. Oke. Udah tulisannya nggak terlalu banyak. Jangan ribet-ribet, buat apa hidup dibikin ribet. Oke, ini 3 pangkat 3D ya. Tambah ini berapa? 2. Udah beres, 3 pangkat 14 tambah 2D. Oke ya, ada yang ngechat nih. Pak, atasnya kenapa harus dikali 2? Oke, nanti ya. Oke, bagus. Pak, kenapa? Pak itu Pak, itu harusnya D bukan B. Oke, thank you. Oke. D ya. Berarti dapatlah 3D ditambah 2 sama dengan 14 tambah 2D. Pindahin D-nya ya. Berarti D sama dengan 12. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa ini dipangkatin 2 ini? Sorry ya, buat teman-teman yang biasa belajar cepat, tapi sekarang harus pelan dulu. Sekali lagi, kalau memang butuh, boleh minta tambahan di lain waktu dengan ritme teman-teman yang cepat juga, gitu ya. Jadi biar nanti enak. Sekarang mau nggak mau ikut kita yang lain lagi. Nah, ini teman-teman, tadi kan kenapa dihilangin? Kenapa ini pangkatin 2? Karena saya pengen gini, gitu ya. Oke, gitu ya, si akar. Oke, yang teman-teman yang lain boleh ngaso dulu. Pangkatin 2 ya.
Ini juga pangkatin 2. Kan katanya kalau dipangkatin 2 tadi kata rumus yang tadi itu, ini jadi 3 pangkat ini jadi dikali aja ya. Oke. 6D gitu ya teman-teman ya. Ditambah 8. Pak, terus yang ini kenapa enggak? Ya kan ini keburu hilang sama yang akar ini. Akar dipangkatin 2, ya udah. Oke. Bener nggak? Yang ini kenapa dikali? Karena nggak ada akar. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Kenapa dikaliin 2 yang ini ya. Oke, kenapa? Terjawab mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman kalau ada soal-soal yang kayak gini termasuk 2A tambah 1 per akar 5 gitu ya. Di sininya 2 pangkat A gitu ya. Oke, misalkan ini 2A tambah 1. Ya teman-teman tinggal dipangkatin 5 aja. Ya, ini pangkatin 5. Pelan-pelan 2 pangkat 5A ditambah 5. Kalau nggak ngerti boleh chat ya. Paham ya dari mana ya 5A tambah 5 per ini nggak dikali 5 karena udah hilang sama ini. 2 pangkat A tambah 2. Sama dengan ini 2 pangkat berapa kira-kira? 2 pangkat 5. 5. Nah, udah beres. Nanti teman-teman cari sendiri kalau udah kayak gini kan ini kurang, ini kurang. Lebih cepat teman-teman cuman kayak gini. Ya, daripada harus dibagi terus dipulang pecahan keluar kemana-mana ya. Oke, ya, sip, mantap ya. Udah terjawab ya, sip, makasih. Nah, jadi gitu ya, trik-triknya. Oke, kita lanjut ke soal lain. Nah, soal ini 6. Soal nomor 4 standar aja, nanti teman-teman boleh diskusi. Kita akhir aja deh yang harus nggak butuh trik. Di sini hanya membutuhkan 1 pertanyaan. D, ya. Dia hanya butuh D ini, ya enggak? Dia hanya butuh D, mantul kan? Mantul. Berarti berapa variabel? Cuman 1. Berarti dia butuh 1 persamaan. Dan sudah terjawab di sini. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman nggak bisa ngerjain ini kalau masih stuck mencari D. Berarti kesimpulannya harus cari D dulu. Gini cara nyarinya. Jadi cara mikirnya gitu ya. Kapan saya harus mengerjakan di sini, kapan harus di sini. Ya tadi ngerjain di sini stuck nggak? Kalau stuck ya balik ke sini. Tulis 3D tambah 1 sama dengan 6 teman-teman. Oke, ini mah udah standar Pak, saya udah tahu 3D. Oke, kali 3 ya. Oke, 3 pangkat 1 lah ya ceritanya, 6. Berarti 3D-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman menggunakan analogi nih ya, saya di IPA 3 biasanya ngasih analogi 2 log 8 sama dengan 3 gitu aja udah. Berarti kalau dicarinya 8, 2 pangkat 3. Ini kan sebenarnya definisi ya. Berarti 2-nya ke bawah gitu ya. Berarti kalau ini teman-teman yang jadi kalau ditanyanya D berarti apa? D sama dengan yang jadi 3-nya mana nih? Oke, D sama dengan 3 log 2. Kalau bingung teman-teman, lihat. Jangan pernah menyelesaikan sampai akhir. Kapan Pak saya nggak nyelesain sampai akhir? Lihat dong. Di pilihan ganda kan dia nggak pernah mengeluarkan statement tentang logaritma. Oke? Berarti save aja di sini. Dia nggak pernah ngeluarin statement tentang logaritma. Jadi teman-teman jangan sampai ke logaritma. Biarin aja sampai angka dulu. Angkanya mana ini? Berarti stuck sampai sini dulu. Oke? Ditambah teman-teman punya informasi akurat bahwa yang ditanyakan itu kan 3 pangkat 3D tambah 1. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada 3 terus dipangkatin kayak ada D-nya. Oh, berarti udah sampai sini aja stuck gitu ya. Nggak usah dilanjutin. Kan ada yang sampai nyari D dulu gitu ya, buat apa ya? Nggak usah. Oke, berarti kita lanjut, kita kerjain. Berarti kalau yang ditanyakan ini pelan-pelan ya. 3 pangkat 3D tambah 1. Ada yang udah punya habit banget nih. Bahwa kalau plus ini Pak dikali bukan boleh. Iya benar, langsung dikali. Oke. Nah urusan kita tentang ini teman-teman. 3 pangkat 3D dimunculkan gimana caranya ada 3 pangkat D. Saya tulis dulu gini ya. Langsung aja dulu nanti saya kasih trik, kasih tahu dari mana. Dari mana Pak? Nah, dari sini. Nih ya. Ini kenapa bisa gini? Kan 3 pangkat 3D itu kan tadi saya udah kasih tahu. Ini teh 3 pangkat 3
dikuadratin, dipangkatin D ya. Benar nggak? Atau 3 pangkat 3D juga, 3 pangkat 3D, di soal itu si gurunya mau nulisnya jadi 3 pangkat D dipangkatin 3. Oke? Atau, hati-hati teman-teman, 3 pangkat 3D ini bisa juga ditulis jadi apa? 27D. Mau dia dong. Jadi bentuk 3 pangkat 3D, 27 pangkat D, 3 pangkat 3 dipangkatin D, dengan ini sama aja. Di soal nanti tergantung dia yang mau. Kenapa yang 3 pangkat 3D yang sekarang diubah menjadi ini? Karena ada angkanya di sini kan, 3 pangkat D-nya itu kan 2. Oke, gitu ya. Berarti nanti hasil akhirnya teman-teman, ini 2 pangkat 3 kali 3. 24. Oke, 24. Ya. Jadi jangan nyelesain dulu kalau misalkan sekiranya sampai sini cukup gitu, ya. Oke, mudah-mudahan bisa meresapi terutama poin ini teman-teman. Dari 3 pangkat 3D, 3 pangkat 3D bisa diubah seperti ini, ya. Satu lagi pengetahuan lain. Kadang 4 pangkat X itu ditulis oleh si gurunya 2 pangkat X pangkat 2. Oke, sama ya. Atau ditulisnya itu 2 pangkat 2X, tergantung maunya dia. Oke, sip, seperti itu. Pak, itu dari awalnya nggak bisa langsung 3D-nya dijadiin pangkat buat 3D, jadi hasilnya semua. Oh, boleh banget. Boleh banget. Nah, kalau, boleh banget kalau misalkan teman-teman punya ide bahwa ini, malah saya soal kadang di IPA 3 ngerjainnya gitu ya. Ini 3 pangkat 3D, 3 pangkat D itu dipangkatin 3. Gini ya. Oke, jadi ini 2. Oke, berarti dapatlah hasilnya, berarti ini 3D. Boleh. Ini sama dengan 8. Langsung masukinnya 8. Boleh aja. Ya, itu malah keren. Jadi matematik bisa dari segala arah ngerjainnya. Oke. Oke ya, lanjut dulu ya. Oke, nomor 7 kayaknya bisa lah ya. Nomor 7 bisa lah. Tapi coba kita bahas dulu buat teman-teman yang masih membutuhkan. Buat teman-teman yang misalkan, Pak ini mah kayaknya udah deh. Boleh istirahat dulu atau boleh nanti, Pak saya ikut rekamannya aja nggak masalah. Ya. Nah, kalau ada kayak gini teman-teman udah ngerti lah bahwa yang teman-teman manfaatkan itu basisnya berapa. Udah kelihatan banget anak Alsen udah tahu pasti basisnya ini. Berarti paksa jadi 3 pangkat sesuatu. Gitu ya. Clear ya. 3 pangkat X kuadrat tambah 2 kurang dari 27. Nah, 27 itu 3 pangkat 3. 3 kali 6 ya. Mau pelan-pelan dulu atau langsung aja? Langsung ya, gini ya. Nah, teman-teman, kalau udah kayak gini mah kan ini standar banget ya. Ini ngerjainnya kayak gini banget ya. Oh iya, kayaknya Januari katanya kita masuk ya. Doain ya, mudah-mudahan bisa masuk. Minimal kita bisa ketemu lah ya. Nah, berarti kalau kayak gini udah berarti X kuadrat tambah 2 kurang dari 18. Berarti X kuadrat kurang dari 8 berapa? Kurang dari 16 ya. Saya cepet yang itu kira-kira bisa diterima nggak? Bisa ya? Oke, kalau mau bisa diterima, boleh, silahkan. Seperti ini. Nah, setelah ini kita boleh istirahat sholat dulu, mungkin 10 menit ya. Kalau teman-teman mau, kita istirahat dulu 10 menit. Ini kita faktorkan. Teman-teman harusnya udah bisa. Kalau nggak bisa, boleh nanya lewat Japri, lewat WA. Ini X plus 4. Ini X min 4. Nanti kalau nggak ngerti, boleh nanya lewat Japri. Karena nggak semua langsung bisa ini juga kan. Nah, teman-teman kalau udah kayak gini jangan bikin garis bilangan. Caranya gimana kan waktu itu udah dikasih tahu yang ikut amit juga ya. Triknya gimana Pak? Kalau misalkan ada X min A, ada X min B gitu ya. Kurang dari 0, berarti X-nya pasti di tengah. Oke? Kalau ada X min A, ada X min B, kalau ininya lebih dari, si X-nya pasti yang satu ke kiri, yang satu pasti ke kanan. Ini saya isi A sama B. Cuma nanti ada syaratnya A-nya yang mana, yang B-nya yang mana, nanti kita obrolin ya. Nah, yang A-nya yang mana Pak, yang B-nya yang mana Pak? Yang A-nya teman-teman, kan di sini nih teman-teman hati-hati. Teman-teman di sini dapatlah X-nya min 4 ya. Di sini X-nya min 4, di sini X-nya 4.
Oke, gitulah singkat cerita ya. Teman-teman tahulah dari mana ya. Nah, berarti karena ini kurang dari, X-nya langsung di tengah. Set, gitu ya. Ini diisi oleh min 4, ini diisi oleh 4. Kenapa? Karena min 4 kurang dari 4. Lebih kecil dari 4. Lihat tuh kan. Oh, ya. Jadi tulisannya kayak gitu. Ya, jadi nanti kalau teman-teman suatu waktu pas PAS nemuin soal kayak gini, X min 3 gitu ya. Oke, X min 3 kurang dari 0 gitu. Berarti X-nya di tengah, teman-teman. Yang ini min 2, yang ini 3. Clear ya? Oke, mudah-mudahan clear. Kalau ada pertanyaan boleh nanya. Terus Pak, kalau misalkan ada X plus 2, terus X min 3, X plus 4 gitu ya. Ini lebih dari 0. Ya teman-teman, berarti yang satu ke kiri di pilihan ganda, yang satu ke kanan. Gitu aja. Ini berapa? Min 2 ya. Ini min 4. Min 4-nya simpen di sini, min 2-nya disimpan di sini. Karena yang lebih besar kan min 2 ya. Jadi seperti itu. Nggak usah pakai garis bilangan dulu gitu ya. Langsung aja jeder gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke. Karena teman-teman, saya yakin teman-teman sudah wudhu. Silahkan memanfaatkan buat sholat 10 menit sebelum kita melanjutkan diskusi kita. Dan kalau ada soal-soal yang menantang, boleh share di sini. Soal kayak gini, ini udah soal kaku banget sih sebenarnya. Ini udah jarang muncul di UTBK, tapi di UN masih ada. Nah sekarang UN-nya kan udah nggak ada. Ini udah kaku, udah nggak mungkin muncul kayak gini. Tapi di PAS masih muncul, dan idenya masih dipakai di beberapa soal UTBK gitu. Yang penting kita pakai idenya aja. Kita tulis deh 400 logaritma, teman-teman, 400 logaritma 100. Nah, saya selalu bilang ke anak-anak mau IPA mau IPS, kalian harus punya kemampuan bahwa nanti ketika kalian jadi pengusaha, jadi konsultan, ketika datanya hanya diberikan seperti ini, teman-teman. Oke. Ketika datanya hanya diberikan angka 3, 2, terus 25, maka teman-teman upayakan hanya menggunakan angka-angka itu. Jadi datanya cuma itu. Gimana Pak caranya ya, teman-teman? Pertama, kalau ada soal kayak gini wajib bin kudu tulis jadi log 100 per log 400. Tahu ya dari mana ya? Oke. Ini tahulah sifatnya ya. Oke, kalau misalkan lupa kita tulis aja, berarti kalau ada A log B. Oke, Fahri tadi tahu ya nama Bian ya itu. Oke, A log B berarti ini log B per log A ya. Gitu ya. Ini clear, catat. Cuma ternyata ini tuh kalau nggak ditulis kan pangkat basisnya 10. Ini ternyata nggak harus diisi angka 10, saya tulis kotak aja. Boleh diisi angka berapapun, sekali lagi, diisi angka berapapun tergantung konteks soal. Maksudnya gimana Pak? Gini, kalau misalkan ada angka banyak banget muncul di sini angka 2, maka lebih enak dan lebih efektif, lebih cepat ini isi angka 2. Boleh? Boleh. 3 boleh. 5 boleh? Boleh. Berapapun boleh. Tapi kalau ada angka yang terbanyak di soal angka 2, tulis angka 2. Dan seterusnya, kalau 3 ya 3. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, munculkan angka 100 ini menjadi angka-angka yang ada di sini. Jadi 2, 3, 5. Ubah menjadi angka 2, 3, 5. Bisa nggak? Ini bilangan prima ya, bilangan prima. Nah, teman-teman dengan trik yang cepat, 100 dibagi 2 langsung lah ya. Ceritanya langsung dapat 50. Nanti saya nggak mau ngajarin yang 400, nanti teman-teman cari aja. Ini selama masih bisa dibagi 2, 2 terus. 25. Bagi 2. Mentok Pak, bagi 3 mentok Pak, bagi 5, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Berarti ini 2 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Oke, berarti nanti teman-teman nulisnya jadi 2 logaritma 2 pangkat 2 kali, maka 2 pangkat 2 nggak usah deh, kayaknya langsung 4 aja ya, kali di sini 25 ya, 25 itu 5 pangkat 2. Oke, kita save dulu aja gitu. Pas selalu kayak gitu, untuk soal ini kayak gini selalu. Makanya nanti soal kreasinya ada ya. Kalau mau minta tambahan boleh. Ini 400 dengan trik yang sama. Dengan trik yang sama ini 16 dikali 5 pangkat 2. Kayaknya ada yang ngechat siapa nih? Bapak pelan-pelan, oke. Nah, berarti kalau udah kayak gini, teman-teman, trik selanjutnya kan ada salah satu sifat logaritma. Salah satu sifat logaritma itu kan kalau ada tulisan A log kotak segitiga gitu ya.
Oke ya. Ini dipisahkan jadi alog kotak tambah alog segitiga. Jadi untuk soal kayak gini yang selalu dipakai itu pertama soal yang ini, yang kedua yang ini. Ini hampir selalu dipakai. Ya. Jadi teman-teman kalau untuk ngerjain soal ini ingat aja yang ini dan ini. Yang ini cuma kepake sekali buat pas misahin ini. Yang ini dipakai pas di tengah-tengah gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini gimana Pak? Lihat kan ini ada perkalian teman-teman. Ya, kalau ada perkalian berarti dipisah aja 2 log 4. Oke. Kali nih teman-teman ya. Jadi plus 2 log. Oke. Per 2 log 16 ya teman-teman. 2 log 16. Oke. Ditambah 2 log 5 pangkat 2. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu gimana Pak? Nah, lihat teman-teman. Kalau udah kayak gini, ini 2 log 4 kan sama basisnya ya. Nah, ini mah langsung aja dapat. Dapatlah hasilnya berapa? Di sini aja deh. Dapatlah hasilnya berapa di sini? Wa. Gitu ya. Yang ini basisnya sama Pak? Iya, sama. 2 log 16 itu 4. Nah, Pak, kadang saya bingung ngerjainnya nanti langkah selanjutnya gimana? Kadang bingung. Lihat di sini, ada 2 log 5. Di sini ada 2 log 5. Ini hampir dipastikan selalu dipaksa gitu. Makanya kenapa si angka-angka tadi dibuat jadi 235, 235. Supaya nanti di hasil akhirnya muncul angka-angka ini saja. Gitu ya. Termasuk ini. Terus ini Pak, 2-nya gimana? Ah, masih ingat kan? Ini bisa diangkat ke belakang, ke depan kan? Ke sini. Oke, berarti nanti jadi tulisannya gimana? 2 dikali 2 log 5. Ya, ini juga 2-nya kesanain, bukan ke sana, bukan ke paling ujung, tapi ke sini. Berarti 2 kali 2 log 5. Clear ya? Sama dengan ini 2 ditambah 2 titik. 2 log 5-nya apa? C. Oke, C. Yang ini 2 tambah 2. Kok ini 2 sih? 4. Ini 4 ditambah 2. 2 log 5-nya C. Misalkan ada pertanyaan dari kalian, Pak, apa selalu dia akan bisa diubah ke sini? Ya makanya kita bikin ininya yang benar. Selalu diubah ke 235. Pasti hasil akhirnya muncul gitu. Ya, singkat cerita dapatlah kita jawabannya 2 tambah 2C per 4 tambah 2C. Ya. Ini 2-nya dikeluarin teman-teman. Bisa kan? 1 tambah C. Oke, ini 2 tambah C juga ya. Coret 2-nya, jadi nggak ada 2-nya kayak si dia. Ini dapatlah jawabannya A. Pak, kadang saya bingung misalkan prosesnya di awal memulai, ya nggak masalah. Selalu memulailah dari sini teman-teman. Ya, oke, karena masih banyak kita lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan boleh lewat WA, silahkan tanyain. Nomor WA saya tersebar udah. Oke, silahkan ya kita lanjut dulu. Kita skip dulu, ini kayaknya bisa. Tinggal di blend aja kan, trik cepatnya juga ada kan sebetulnya. Oke, ini kita skip dulu, ini dulu nih yang penting banget, kita skip dulu yang kira-kira bisa dikerjain sendiri, kita kerjakan yang kira-kira bakal pirujiten. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kita lihat bareng-bareng. Kita harus konsisten bahwa gini soal ini, terus ada soal ini juga, bukan soal apa informasinya ini. Kita teman-teman baca ya. Diketahui bahwa bla 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 bla. Nilai dari C log A sama dengan, ya teman-teman, ada C, ada A, 2 variabel. Saya butuh 2 persamaan. Bapak yang tadi belum sempat ke screenshot. Oke, nanti screenshotnya di akhir ya. Oke, nah ternyata kalau ada kayak gini, oke Bapak wajahnya diliatin, biasanya guru-guru suka ada di ujung. Oke, kalau pengen ada wajah sayanya yang di ujung-ujung gitu boleh. Biar kalian bisa ngelihat pas saya ngajarnya ya. Boleh, silahkan. Saya bukan ya. Ya, ini anggap aja ini kamera ya. Oke, nah berarti teman-teman kalau kayak gini ada 2 ya, udah fix. Udah fix kayak gini, berarti kita tulis aja teman-teman ya. Teman-teman,
Pak, saya bingung mulainya dari yang mana, kata Bapak dari variabel yang sederhana gitu ya. Ini ya, kayak kita save dulu nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Bapak ganteng banget, subhanallah, makasih loh ya. Oke, makasih loh. Ini belum seberapa loh ya. Oke, A, B, log C. Waduh, belum seberapa langsung pada kabur. Oke, seperti ini. Dan satunya lagi teman-teman ada B log C. B log C. Oke, ya. Kita gini. Ini kecilin aja deh, jadi ngeganggu ya. Nah, teman-teman, matematik itu dia punya sifat namanya kesamaan formula. Nah, kesamaan formula itu kalau rumusnya gitu bisa dipakai dalam kondisi apapun. Nah, salah satu kesamaan formula yang bisa kita pakai, teman-teman kan tadi masih anget ya, masih anget nih. A log BC, jangan A log BC lah. Tadi itu A log apa ya? A log X lah. Ini jadi A log X, ini kita cari idenya dulu, walaupun udah tahu rumusnya. Rumusnya tapi penggunaannya kadang, wih ada yang udah dapet 3, bagus. Oke, pakai bagus. Oke, berarti udah lolos KAS ya. Kayak gini ya, kalau teman-teman udah dapet kayak gini, ya teman-teman mohon perhatikan nih, yang udah jawab keren tuh ya. Misalkan kan ini perkalian teman-teman, perkalian itu ada di bawah. Jadi kalau ada di atas kayak gini, jangan pernah ada di atas. Jadi paksa turun ke bawah. Gimana caranya? Kan dibalik ya. Jadi AB log C jadi C log AB. Sama dengan apa? 5. Oke ya, mungkin teman-teman yang tadi satu teman yang udah ngerjain, kalau ada A log B-nya kotak teman-teman ya. Berarti kalau dibalik B log A-nya ini kepake banget nih. Di PTS juga nih sering muncul soal yang ini. 1 per kotak. Jadi dibalik aja. Kalau ada AB log C-nya 1/5, berarti C log AB-nya 5. Pak, kenapa ribet-ribet dibalik? Karena ini ada ini perkalian. Perkalian itu di bawah kalau bisa ya. Oke. Berarti gimana Pak cara nyarinya? Ya udah tinggal nulis ini C log, tinggal teman-teman tinggal ngelanjutin. Kalau pakai sifat yang tadi kan. Ini jadi C log B gitu ya. C log A ditambah C log B sama dengan 5. Oke. Coba. Ini kayaknya yang lain mah udah kayaknya udah kepikiran ya dari mana ya. Pak, ini udah kepikiran dari mana ya? Oh, ini tebak. Dari sifat yang ini ya. Nah, C log A-nya berapa? Ada yang tahu nggak C log A-nya? Justru ditanya ya. Ah, udah muncul nih, alhamdulillah C log A-nya nih. C log B-nya berapa kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak C log A-nya? C apa? Nih, B log C berarti C log B-nya 2. Oke, thank you. Ya, jadi 2 berarti 2. Oke. Berarti udah beres deh. Nah, soal ini udah mendekati soal UTBK teman-teman ya. Jadi ini 3. Ya, jadi soal UTBK aslinya mah biasanya gini, AB log C sama dengan 5. Terus nanti AC log D pangkat 3 gitu ya sama dengan 6. Prinsipnya sama, balik aja. Cuman ini juga nanti jadi pecahan. Tapi kalau kemampuan menganalisis kayak gini udah bisa, kesananya bisa. Oh, kata Pak Aya atau kata rumus, perkalian tuh selalu di bawah. Saya paksa kalau ada yang di atas, pindahin ke bawah. Dengan cara pakai rumus ini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh chat. Ya, Pak, itu tadi saya agak bingung. Kenapa boleh lewat WA ya. Sip. Nah, yang ini kayaknya udah bisa deh. Nah, sebelum ini nanti kita yang ngerjain yang ini, habis itu kita udahan aja deh dulu ya. Nanti kita ada tambahan lagi, amit lagi. Nah, yang terakhir deh ini. Ada yang bisa ngerjain nggak kira-kira? Ini kayaknya berlipat ya. Ini kayaknya berlipat gitu loh. Ini deh. Kalau ada 2 log kotak berarti sama dengan apa nih? Sama dengan 3 gitu ya. Berarti kotaknya 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi intinya berangkat dari sinilah. Oke, 2-nya ke bawah, 3-nya jadi ke atas, jadiin eksponen gitu ya. Jadiin eksponennya. Berarti teman-teman kalau kayak gitu teman-teman harus jeli ngelihat soal kayak gini. Ini soalnya akan lebih sulit ya. Saya ngasih tahu di PAS ada soal kayak gini, cuman kemungkinan akan lebih dikreasiin.
Jadi lihat triknya aja. Yang penting triknya dulu. Kalau ada soal kayak gini, teman-teman, sebetulnya teman-teman punya kotak besar kan? Punya kotak besarnya yang mana, Pak? Lihat nih. Segini. 2 log kotak sama dengan 2020. Ya enggak? Berarti kotaknya sama dengan, tinggal dicek aja. Ya. Kan jadi urusannya ini aja nih. Oke. Berarti teman-teman lihat kotaknya. Kalau ada 2020 log kotaknya warna merah itu sama dengan 0, berarti kotaknya, teman-teman pakai analogi yang ini aja, berarti 2020 pangkat 0. Ya, hati-hati. Ini ngeco aja, bikin ngeper aja duluan, padahal ini 2020 pangkat 0 kan berapa? 1 ya. Jadi sengaja bikin ngeper duluan. Berarti teman-teman dapatlah 2 log. Hati-hati teman-teman. Ini ya. Kita save dulu gini. Ini jadi 1. Ya gampang. Ya. Ternyata ini jadi kotak baru. Oke, yang harus pelan-pelan nih. Karena ini dari berbagai macam kelas. Jadi saya nggak bisa dengan kecepatan yang terlalu dan dengan kelambatan yang terlalu. Oke. Berarti kalau kayak gini kotaknya berapa dong? 2 pangkat 1. Berarti M log 4 itu 2 pangkat 1. 2 lah ya. Nah, karena saya nggak suka dengan kayak gini, kalau variabel di atas itu asal susah nyarinya, ini hampir kepake loh, hampir selalu kepake teman-teman. Jadi ingat-ingat saya udah ngasih tahu nih, kalau ada variabel yang di atas, kayak gini, kok ke bawah sih? Oke, nggak apa-apa. Kalau ada variabel yang di atas kayak gini, teman-teman langsung balik pakai rumus yang tadi ya. M log 4 sama dengan 2. Berarti 4 log M sama dengan 1/2. Enak tuh. Sekali lagi, M log 4 sama dengan 2, berarti 4 log M-nya 1/2. Dibalik ya. Berkebalikan. Kalau kayak gini kan enak. M-nya berarti pakai trik yang kayak gini lagi. Saya mau ngingetin ke anak IPA 3 biasanya gini ya. Berarti 8-nya 2 pangkat 3. Bising lupa konsepnya gitu. Pakai yang ini aja. Berarti M-nya 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu berapa? 4 akar 4 ya. 2 ya. Nah, kalau hal-hal yang teknis teman-teman boleh nanya. Pak, tadi saya lupa ini kenapa gitu ya. Hati-hati soal kayak gini bisa jadi banyak nanti, berlapis. Jadi hati-hati. Saya cuma ngingetin satu-satu dulu. Kotakin gitu. Oke, kita lanjut ya, karena waktunya sudah mau mepet. Nah, khusus soal kayak gini, teman-teman. Oke, ada yang nanya kayaknya. Kalau sama dengan 0, gitu jadinya depan pangkat 1, Pak. Iya dong, jadi pangkat 1, karena kan dipangkatin 1, 2. Kan ini jadi 2020 dipangkatin 0, nak. Ya, jadi 1 kan. Nanti rekapannya nanti saya upload ya. Oke, kita sebentar lagi, 1-2 soal lagi kita bahas. Nah, ini paling penting banget ini, triknya cepat banget ini. Ini triknya cepat banget. Teman-teman, kalau ada soal kayak gini, saya sarankan jangan ribet-ribet. Ya, kayaknya yang ikut Amip udah tahu deh ini ya. 9, 3 log 4, ini ada yang pakai trik lama boleh, trik cepat juga boleh, sama dengan apa gitu ya. Nah, teman-teman, lagi-lagi rumus itu bantu kita kadang ya pada beberapa hal. Contohnya gini, soal kayak gini, ini munculnya cuman kayak gini. Ya, Pak dari mana? Ya teman-teman, si gurunya udah pernah ngasih lah pasti ya, dari mana itu ya. A dipangkatin A log B, sekali lagi, A dipangkatin A log B sama B. Nah, si rumus ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang nggak ngomong apa-apa. Ini teh kayak ngomong sesuatu nih, penting ya, terakhir. Dia cuma mau ngomong bahwa, bro, kalau kalian mau pakai rumus ini, pastikan ininya sama. Oke, kan itu ya. Pastikan ininya sama. Sekali lagi kalau teman-teman mau tahu ininya sama dengan B gitu ya. Oke, ya. Kalau mau tahu teman-teman ini kok B, pakai rumus ini pastikan ininya sama. Termasuk gini, ini juga 9 sama 3 kan nggak sama.
Oke, ada pertanyaan kan? 16 Pak, bagus. Ada yang udah dapat, bagus. Nah, Pak 16 jawabannya bagus, kita save ya. Tapi kalau misalkan trik yang lainnya gimana nih? 9, ini 3 nih. Teman-teman, si 3 coba paksa jadi 9. Ya, jadi nanti ngerjainnya cuma segini. 9, 3 itu paksa jadi 9 itu pangkatin 2 dong. Si 4 harus pangkatin 2 juga biar fair. Oke, jadi nanti gini. Oke, yang udah jawab 16, thank you ya. Ya enggak? Cuman segini loh pengerjaannya. Jadi 9, ini 9 log berapa ini? 16 ya. Karena udah sama ya udah saya ambil pucuknya aja 16. Wow, ya segitu doang ya. Pak kan soalnya nggak sesusah itu. Bisa, nanti kita coba aja. Kita coba. Bisa selalu dipaksa kayak gini. Jadi saya cuman ngurusin bagian atas. Yang ngurusin ini aja ya teman-teman ya. Oke. Oke, pertanyaannya bagus. Pak, kenapa harus pangkat 2? Oke, bagus teman-teman ya. Jadi gini, kalau di sini ada 81, di sini ada 3 log 2 gitu ya. Si 3-nya dipaksa dipangkatin berapa? 4. Ya, paksa pangkat 4. Berarti ini pangkatin 4, ini pangkatin 4, nak. Jadi ini 81 log 16. Berarti ini jawabannya 16 ya. Cuman satu langkah udah beres. Kenapa Pak harus dipangkatin 4? Kan ini bisa sama. Kan kita konsisten permintaan rumus. Gitu ya. Kan si rumusnya ngomong gitu. Lo bisa nyelesain gampang banget asal ininya sama. Udah gitu aja kan. Nah terakhir. Termasuk soal yang ini. Pak gimana nyamainnya Pak? Nah daripada pakai rumus yang panjang-panjang. Teman-teman kan tahu 3 akar 3 itu 3 pangkat berapa? 3/2 ya. Benar nggak? Ini ada di PAS loh, hati-hati ya. Ini ya semua juga ada, cuman maksudnya bisa jadi ini muncul gitu. Teman-teman, satu soal lagi nih. Berarti kalau kayak gini gimana? Tahu ya ini dari mana ya? Oke, mudah-mudahan tahu ya. 3 kali 3 pangkat setengah. Ini 3 pangkat 3/2. Pak, apa emang harus selalu dibikin pangkat? Iya dong, biar enak. Berarti ini dipangkatin berapa? Kalau pakai trik cepatnya. Dipangkatin? 3/2. Ini juga pangkat 3/2. Udah beres, berarti jawabannya ini. Kan 4 dipangkatin 3/2. Nah, kadang nulis 4 pangkat 3/2 juga ribetnya minta ampun. Padahal 4 pangkat 3/2 itu kan sebetulnya akar 4 ya. Oke, sorry gini. Sorry. 4 pangkat setengah dipangkatin 3 gitu loh. Ini trik nih ya. Ini kan sebetulnya 2 pangkat 3 gitu. Ya enggak? Jadi ini duluin aja. Gitu. Walaupun Pak, saya mikirnya nanti kadang gini boleh nggak Pak? Misalkan 4 pangkat setengah itu akar 4, ini dipangkatin 3 boleh. Dan nanti akar 4 ada yang nggak ada kerjaan boleh kayak gitu. Ya. Jadi hasilnya ini ternyata sama dengan 4 pangkat setengah dipangkatin 3. Oke? Oke. Satu soal sebelum kita udahan. Ada 6 soal lagi yang belum terbahas sebetulnya. Mudah-mudahan nanti ada sesi keduanya. Kalau misalkan teman-teman suka, nanti boleh minta ke wali kelasnya untuk ngadain lagi AMIP ya. Karena AMIP ini permintaan dari 1-2 wali kelas, akhirnya di ACC gitu ya. Kalau teman-teman minta di ACC. Soal terakhir, kalau misalkan teman-teman nemuin soal kayak gini. Oke. Kira-kira ini jawabannya berapa? Ini pangkatnya. Yang tahu boleh komen dan setelah bahas kita ubah dulu aja 6 pangkat berapa gitu ya. Good, wow. Ada yang jawab 16, ada yang 32, ada yang 64. Keren nih. Kalau berbeda berarti bagus nih. Pak, 64, 32, 32, 16. Oke, kita lihat ya. 16 2 orang. 16 2 orang, 32 ada 3 orang. Oke. Si 6 akar. Nah, ini sorry saya harus jelasin karena ada teman-teman yang membutuhkan juga pasti.
6 kali 6 pangkat sepertiga. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. 6 kali 6 pangkat sepertiga itu 6 pangkat berapa? 4/3. 4/3 teman-teman. Oke ya. Kalau udah 6/4 berarti saya mangkatinnya berapa ini? Yang ini 4/3. Ini saya harus tahu nggak Pak berapa? Nggak usah, orang ini udah sama, nggak usah tahu. Kalau udah sama, triknya cepat banget kan. Saya nggak usah tahu ini berapa, udah sama. Yang saya butuhkan ini. Ya, berarti dapatlah hasilnya 8/4/3. 8/4/3 itu 8/1 berapa tuh? Ya kan ini 8 dipangkatin sepertiga berapa? 2. 2 pangkat 4 berapa? 16. Oke, yang jawabannya 16, terima kasih. Yang jawabannya 8, 32 gitu ya. Atau 64, terima kasih udah jadi teman berpikir juga. Kita berdebat tentang beberapa soal. Pak, 4/3 dari mana? Oke. Satu materi lagi ya. Bagus. Nah, inilah ya. Jadi pertanyaan sederhana gini boleh ditanyakan ya, sah di dalam dunia pendidikan ya. Nah, gini nak, 6, ini kan titik ini 6 dikali akar 6 dari akar dari pangkat 3 itu kan 6 pangkat sepertiga. Nah, ini kan ada 1 ya. Jadi ini 6, 1 tambah 1/3 nak. Ya, jadi 1 tambah 1/3 itu cara slow motionnya ya. Ini 6/4/3. Jadi teman-teman tulisan 6 akar 6 dari eksponen 3 itu 6/4/3. Kenapa ditulis itu? Biar enak nambahin ininya teman-teman. Oke. Sekian diskusi hari ini. Kalau misalkan teman-teman butuh bahasan soal-soal yang belum terbahas, terima kasih. Kalau teman-teman butuh bahasan soal-soal yang belum terbahas, nanti boleh ditanyakan atau boleh minta untuk ngadain lagi Amit. Nanti kita adain ya. Ini nomor 15, 16 ini masih ribet ya. Ini makin soal-soal yang ribetnya justru ke sini ya. Oke. Sekian atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk soal nanti saya share ke IPA 3 dan ke Amit. Jadi teman-teman yang punya grup Amit nanti boleh di-share ke kelasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Izin nih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Izin nih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yo, mangga. Tadi yang nomor 14 gimana Pak? Masih belum ngerti. Nomor berapa nak? 14. Tas ya, kita cek dulu ya. Bentar. Oke, yang ini ya. Oke, saya bikin soal yang lain dulu deh sebelum ke 14-nya ya. Ya, Pak. Oke, intinya nomor 14 itu kan kalian kamu kan manfaatin rumus yang ini kan. Oke, bentar di ini dulu deh, di stop. Jangan di stop share, biarin aja. Ini ya, intinya temen kamu siapa sih ini yang nanya nak? Akmal. Iya, Jadi Pak. intinya Akmal prinsipnya kan si matematik tuh ini kayak saya stop recording dulu ya.